Desa Maliwu adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Desa ini berbatasan dengan Desa Argun Luwu di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah selatan, Desa Watang Panua di sebelah timur, serta Desa Kalena dan Bahari di sebelah barat. Desa Maliwu terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Harapan Makmur 1, Dusun Harapan Makmur 2, Dusun Ujung Batu, dan Dusun Bubu dengan jumlah penduduk sekitar 3.000 orang, dengan jumlah kepala keluarga 650 dan kepadatan penduduk terbanyak berada di Dusun Harapan Makmur 2. Infrastruktur desa ini terdiri dari kantor desa, sarana prasarana kesehatan seperti puskesmas, posyandu, serta rumah ibadah. Mayoritas potensi alam yang dimiliki desa ini adalah potensi pertanian dan perkebunan, serta tanaman produksi seperti jagung, padi, singkong, dan berbagai jenis buah-buahan dengan jumlah produksi per tahun sebanyak rata-rata 600 ton. Selain pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan juga menjadi lahan potensi terbanyak yang digeluti oleh masyarakat, dengan budidaya ikan tambak dan udang mencapai 300 ton per tahun. Itulah yang menjadikan Desa Maliwu menjadi desa yang kaya akan potensi alam. Desa Maliwu adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki begitu banyak potensi. Dan salah satu potensi yang akan kami perkenalkan melalui kesempatan ini adalah potensi udang balacang, yang mana setiap musimnya bermunculan di muara Dusun Bubu yang diolah secara tradisional dan inovasi desa. Saat ini saya sedang berada di Dusun Bubu. Saya saat ini bersama dengan petani nelayan terasi, dan kami akan berangkat bersama-sama ke penangkaran. Kita ikuti prosesnya seperti apa, terus ikuti saya. Sekarang ini kami sudah berada di lokasi penangkaran. Nah, inilah muara Dusun Bubu. Disinilah tempat para kelompok nelayan melakukan pencarian bahan baku terasi. Katanya kelompok di sini bahwa semakin keruh airnya semakin bagus. Saat ini sebenarnya ini kami agak lambat. Harusnya jam 4 pagi sudah harus tiba di sini, namun juga bukan musimnya. Jadi kita masih meraba-raba ini. Mudah-mudahan bisa dapat. Di sini kayaknya bahannya balacangnya tidak ada, jadi kita akan pindah ke tempat yang lain mencari. Karena di sini ada beberapa tempat, dan salah satunya kita akan menuju ke arah sana. Daerah apa sana Pak namanya?
Lumpuh. Oh, Lumpuh katanya ya, wilayah Lumpuh. Jadi kita akan menuju ke sana, terus ikuti kami. Ya, akhirnya kita sudah tiba di tempat yang kami maksud tadi. Jadi mudah-mudahan di sini kita bisa dapat. Di sepanjang pesisir ini tempat pencarian bahan baku terasi ini ya, kelihatannya cukup bersih, tidak ada sampah. Itu tandanya bahwa masyarakat dan para nelayan di sini menjaga ekosistem laut di sini. Terus ikuti kami. Kelihatannya apa di sana itu ada tanda-tanda di sana ada bahan baku. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ikuti kami. Mata lihat, sekarang sudah mulai nampak rupanya udangnya sangat kecil sekali. Ukurannya seperti ini. Nanti kita bisa lihat. Biasanya Pak ini kalau dorong seperti ini cukup banyak juga kalau mesinnya. Enggak buat kalau mesinnya paling 1 meter ke 5 meter itu sudah banyak ya. Jadi caranya ini perseorangan Pak ya? Iya, perorangan. Nah, ini sudah ada kelihatan. Nanti setelah dihentikan baru kita lihat yang sebenarnya. Seperti inilah bahannya. Ini udangnya kelihatan. Oke, ini saya lagi coba-coba ini. Baru aja. Lumayan juga ya. Lumayan berat dorongnya. Nah, biasa tanpa terasa katanya bahwa Bapak di sini biasa berjalan sampai berapa kilo ini Pak? Biasanya Kiloan tidak tahu. Ya. Jadi tanpa terasa biasa sampai 1 kiloan ini jalan. Akhirnya penuh. Tapi kalau musimnya sebentar saja ini sudah penuh ini. Ya, terus ikuti kami. paling 20 meter PP bisa dapat 1 karung kalau musimnya. Itu 1 karung itu kira-kira kalau dikilokan itu berapa kilo Pak? Kalau 1 karung itu kalau ditumbuk itu dijadikan terasi itu biasa memain 30 kilo itu 30 kilo. Tapi kalau dijadikan pokti ada namanya pokti itu paling 10 kilo. Iya. Jadi ini ada hasilnya, kita akan masukkan di dalam karung. Nah ini bahannya, seperti inilah udangnya, cukup lumayan kecil, seperti ini. Jadi ini biasa ini sampai beberapa karung ini kalau musim. Terus ikuti kami. Ya, setelah melalui proses penangkaran dalam perjalanan 15 menit pulang, kita sudah tiba di lokasi tempat masyarakat pangkalan perahunya. Selanjutnya kita akan melihat proses bagaimana cara pengeringan dan produksi. Terus ikuti kami. Iya, udahnya dengan dablongnya tahu. Iya, pada tahap penjemuran ini, waktu yang diperlukan sekitar 2 jam bila matahari dalam keadaan optimal. Namun sebelum penjemuran, terlebih dahulu dilakukan proses sortir atau pemilihan
tadi pada saat penangkapan dari udang yang dari penangkaran itu, di sana terdapat berbagai macam jenis udang. Ada udang yang besar, bahkan juga ada ikan yang ikut tertangkap. Makanya kita lakukan proses penyortiran untuk mendapatkan kualitas terasi yang bagus. Ya, setelah melalui proses penangkaran, sekarang ini saya bersama ibu-ibu yang akan memproses hasil balacengnya dan akan dikeringkan. Jadi mari kita bersama-sama ibu melihat cara proses bagaimana pengeringannya. Dan ini kelihatannya ini dipilih-pilih Bu ya? Ya, dikasih pindah semua ikan-ikan, Oh, harus dikasih pindah. Ya, ada juga kering. Bu, kalau petani tidak pakai payung. Kalau ini kan tadi katanya ini harganya dari ada 15.000, 20, 25. Siapa aja yang beli atau dijual di mana? Orangnya datang ke sini. Kita yang ngantar di Bali yang terbiasa juga kita. Wah, kita yang ngantarin ke sana, Bu. Iya, jauh amat. Kemarin 30.000 sudah masuk ongkos kirim di situ. Tidak. Motor gitu Pak, anu biasa tersetuan bawa 100 kilo dibawa ke sana naik motor. Iya. Kalau musim Harganya berapa kalau beli banyak? 10.000 sih. Oh, kalau banyak begitu malah 10.000. Iya. Oh biasa gitu. kalau kan pedagang yang mau utang kita kasih utang yang penting lah. Oh gitu. Iya, ada harganya baru dia bayar. Terus itu mereka di pasar, di toko-toko atau di Enggak, di rumah-rumah? pasar. Oh di pasar. Oh di pasar ya, pusat penjualan di pasar. Kadang juga dia bawa ke suruh aku. Penjemur kalau begitu. Ini waktu pengeringannya berapa lama Bu? Kalau cuaca bagus 2 jam bisa jadi terasi. Sudah siap ya? Ini sekarang sudah mulai pukul 10. Mana tuh dokter kecil? Katanya, ini kau udangnya. katanya kalau proses pengeringannya kalau matahari seperti ini cukup waktu 2 jam saja sudah bisa dikeringkan dan juga tidak boleh terlalu kering untuk proses penumbukannya untuk dijadikan proses pembuatan terasi. Setelah kering dilakukan penumbukan bahan baku. Yang ada bahannya adalah cuma udang ditambah dengan sedikit garam, yang dimana garam itu berfungsi sebagai pengawet dan juga penambah cita rasa. Jadi sekarang ini sudah mulai terlihat bayangannya bahwa akan jadi terasi. Cuma mungkin saya mau bertanya sama Ibu, kira-kira apa perbedaannya dengan diolah dengan mesin dan proses ditumbuk? Bagaimana kira-kira Bu? Berarti cita rasanya ya proses kualitasnya. Iya. Kalau dari segi apanya Bu? Cita rasanya lebih kuat kalau ditumbuk daripada mesin. Satu lagi, proses menumbukan di sini masih dilakukan secara tradisional. Masih menggunakan lesung yang terbuat dari kayu, dan selama ini masyarakat Bubu hanya menggunakan alat tradisional saja. Menurut masyarakat Bubu, menggunakan alat tradisional maka cita rasa akan tetap terjaga. Jadi setelah melalui proses pengolahannya, jadi ini Bu ya, ini adalah sudah bahan jadi dalam kemasan. Ini adalah proses yang sudah dibubuk, ini bisa siap saji. Dan yang satu lagi ini adalah dengan cara dicetak. Jadi ini cetaknya ini sudah dalam bahan proses sudah dibakar. Kami sangat mengharapkan pemerintah untuk membantu dan terutama proses pengemasan dan pemasaran sehingga bisa menjadi salah satu ciri khas Desa Maliwo khususnya Dusun Bubu. Karena selama ini Pak, ketika musim balaceng sering terjadi penurunan harga akibat lebih gula atau penurunan. Harapan kami kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah melalui program inovasi desa akan membantu dalam proses pengolahan, pengemasan, dan pemasaran. Dan pemanfaatan dana desa dari tahun ke tahun sejak tahun 2015 hingga tahun ini kami fokuskan di bidang pemberdayaan, kesehatan, dan pembangunan. Dan harapan pemerintah desa terhadap hadirnya program inovasi desa ini adalah peningkatan perekonomian masyarakat di bidang pemberdayaan, pembangunan, dan sosial dasar, sehingga menjadi motivasi masyarakat untuk lebih meningkatkan pendapatannya
di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan, khususnya pemanfaatan potensi-potensi desa yang ada di Desa Maliwo. 1, 2, 3. Terima kasih.